Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang struktur data ya. Nah, sebelum kita masuk pada materi, di sini akan diberikan sebuah ilustrasi ya. Jadi ada gambar sebuah pohon nih. Di mana pada pohon itu ada bagian-bagiannya. Ada pada pohon itu ada yang disebut daun ya, yang ini daun. Kemudian ada cabang ya. Ya, kemudian ada akar tuh. Akar itu yang menempel ke tanah nih. Akar besarnya ya. Nah, itu bagian-bagian pohon. Nah, yang kita pelajari sekarang adalah tentang struktur data tree. Jadi struktur data tree ini merupakan struktur data yang menyerupai seperti pohon. Nah, kalau kita lihat struktur data tree ini seperti ini nih. Ada lingkaran-lingkaran nih. A, kemudian B, C, D, E, F. Nah, kalau kita samakan dengan pohon, dia sama seperti pohon tuh ya. Nah, seperti itu. Nah, pada struktur data tree itu ada istilah-istilah yang disebutnya. Pertama ada istilah node. Node itu adalah simpul ya, identitas pada struktur data tree yang mengandung sebuah nilai. Jadi yang dimaksud node ini yang ini nih. Jadi ada A, node ini masing-masing itu. Ada B, ada C, ada D, E, F, G. Ini semuanya mengandung nilai. Nah, ini bernilai A, bernilai B gitu ya. Kalau kita samakan dengan pohon, node ini sama seperti daunnya tuh. Pohon itu seperti daun ya. Nah, seperti ini. Kemudian ada istilah child node. Child node itu adalah simpul turunan dari simpul di atasnya. Nah, yang dimaksud child node itu misalnya pada struktur data tree ini nih. B ya. B itu simpul turunan dari A. Maka ini B ini disebut child node namanya. Kemudian C merupakan simpul turunan dari A. Maka C ini disebut child node. Nah, begitu juga dengan DE ya. DE ini simpul turunan dari B, maka DE ini disebut child node. Kemudian F dan G ini merupakan child node dari C, simpul turunan dari C itu atau disebut child node. Nah, kemudian ada istilah leaf node. Leaf node itu adalah simpul yang tidak memiliki child node dan merupakan yang paling bawah dalam struktur data tree. Nah, kalau kita lihat nih data tree ini, jadi ada beberapa simpul yang tidak ada turunannya. Contohnya D dan E. Nah, D dan E ini disebut child node ya, leaf node, leaf node karena ada simpul turunannya lagi. Kemudian F dan G ini merupakan leaf node juga nih. Nah, istilah yang berikutnya ada yang disebut root. Root itu akar simpul teratas dari sebuah tree. Nah, kalau kita lihat, perhatikan di sini, simpul teratasnya itu A ya. Kalau pada sebuah pohon, itu yang disebut root itu akar yang nembus ke tanah nih. Ya, jadi akar yang menopang pohon ini adalah disebutnya root atau di sini simpul teratas tuh kalau di struktur data. Nah, kemudian ada istilah edge. Edge itu merujuk pada garis yang menghubungkan antara dua buah simpul atau lebih dalam sebuah tree. Jadi yang dimaksud edge itu garisnya tuh, garis yang menghubungkan tuh. A menghubungkan dengan C itu dibuat sebuah garis yang namanya edge. Kemudian A menghubungkan dengan B itu ada garis ya, ini disebut edge nih. Nah, jadi seperti itu kesimpulannya. Contoh pengaplikasiannya, nah kita bisa lihat nih pada struktur organisasi ya. Misalnya di sini ada ketua nih. Nah, ketua ini kalau di struktur data tree ini masuk kategori root namanya ya. Jadi simpul teratasnya itu ketua tuh. Nah, ketua juga bisa masuk pada kategori node. Jadi node itu yang mengandung sebuah nilai. Jadi daun-daunnya gitu. Ini node atas ini nilainya ketua. Node ini nilainya wakil ketua. Ini juga sama, node bendahara, node koordinator bidang A, node koordinator bidang B, dan lain sebagainya. Jadi lingkaran-lingkaran ini adalah merupakan node. Kemudian ada yang disebut child node. Child node itu adalah simpul turunan. Jadi wakil ketua adalah child node dari ketua, simpul turunan dari sini. Ya, ini wakil ketua. Begitu juga bendahara, wakil turun leaf node.
child node dari ketua, ya. Jadi simpul turunan. Kemudian koordinator bidang A itu juga disebut child node dari ketua, ya. Jadi simpul turunannya gitu. Kemudian divisi 1, divisi 2, divisi 3 ini merupakan child node dari koordinator bidang A. Kemudian divisi 4, divisi 5 merupakan child node atau simpul turunan dari koordinator bidang B. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan istilah leaf node. Leaf node itu adalah node yang tidak ada simpul turunannya. Nah, kalau kita lihat ini yang paling bawah ini dia ada simpul turunan nih. Yang dimaksud leaf node itu adalah yang ini, divisi 1, divisi 2, divisi 3. Sedangkan ini juga sama nih, divisi 4 dan divisi 5 dia nggak ada simpul turunannya. Maka ini disebut dengan leaf node, begitu kira-kira. Nah, penerapannya struktur data tree ini yang pertama pada file komputer. Nah, kita sering menemukan folder gitu. Ini bisa ditemukan di HP atau di komputer ya. Ada sebuah folder yang mana kalau folder itu ditekan atau diklik itu ada folder lagi. Nah, itu juga masuk kategori struktur data tree. Jadi penerapannya di situ. Yang kedua merupakan struktur organisasi perusahaan yang tadi itu ada ketua, wakil ketua, ya, ada koordinator bidang A. Jadi penerapannya untuk itu. Kemudian pohon keputusan. Nah, kalau kita tahu jalur-jalurnya, ya jalur misalnya ini koordinator ini kemana, nah, jadi kita bisa mengambil keputusan. Sehingga bisa memudahkan untuk pencarian data, ya. Dengan adanya struktur data tree ini, jadi data-data yang menghubungkan itu kita bisa tahu arahnya kemana gitu. Itu penerapannya. Nah, kemudian ada lagi yang disebut struktur data graph. Jadi kalau struktur data graph itu pada struktur data tree dikenal dengan istilah child node, leaf node. Jadi kalau di graph tuh nggak ada. Dia hanya terdiri dari dua, yaitu node dan edge. Jadi node ini adalah lingkaran, edge itu yang garis yang menghubungkan. Jadi kalau pada struktur data graph itu hanya dikenal dua istilah, node dan edge gitu. Edge itu garis yang menghubungkan, sedangkan node itu adalah simpul-simpulnya gitu. Nah, struktur data graph ini dapat digunakan untuk merepresentasikan dalam berbagai kasus. Misalnya jalan yang menghubungkan dua tempat, ya. Kemudian bisa menentukan jalur kereta dan lain sebagainya, ya, ketika berpergian. Nah, kemudian pada struktur data graph itu ada yang dengan istilah edge yang satu arah dan dua arah. Yang dimaksud satu arah yang mana? Jadi garis yang menghubungkan hanya satu titik. Jadi misalnya ini edge satu arah, misalnya A ke C. Dia garisnya hanya satu tuh, panahnya hanya satu. Sedangkan ada yang dua arah ya seperti ini nih, A ke D atau bisa juga D ke A gitu, seperti itu kira-kira. Jadi itu kesimpulan pada struktur data graph ya disebutnya. Nah, penerapan struktur data graph pada kehidupan sehari-hari itu bisa kita temukan pada Google Map ya. Kemudian pada jejaring sosial, misalnya Facebook, IG, misal kita berteman dengan siapa, terus teman kita berteman dengan siapa lagi. Nah, itu seperti itu untuk penerapan struktur data graph ini. Yang terakhir adalah studi molekul. Nah, tugasnya, jadi kalian buat ini struktur data tree pohon keluarga ya. Pohon keluarga ya, kayak misalnya kakek, nenek, misalnya kawin. Nah, ada anak berapa gitu. Nah, itu dihubungkan tuh. Misalnya ibu kamu sama bapak kamu menikah, lahir berapa anak. Dari kakeknya bapak kamu misalnya, kakek neneknya namanya siapa. Nah, kamu buat ya. Kamu buat seperti itu dan gunakan imajinasi untuk mewarnai pohon tersebut sehingga lebih menarik. Nah, demikian untuk penjelasan struktur data tree ini. Semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.